Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mendukung dan sudah mensupport channel ini. Dan mudah-mudahan channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, bisa bermanfaat video-video yang sudah saya upload, bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi para teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas dan saya akan membahas terkait dengan momen apa, bagaimana analisa kita bisa profitable-nya itu lebih persentasenya lebih tinggi ya. Itu yang bagaimana sih? Harga yang bagaimana gitu loh. Ya. Jadi gini teman-teman. Saya sudah sering sampaikan dan bahkan di YouTube itu sudah banyak yang dijelaskan oleh para master-master bahwa ketika kita melakukan sebuah analisa dan open posisi yang sangat mendukung, yang sangat membuat untung untuk seorang trader itu adalah tren ya teman-teman ya, tren. Jadi ketika tren lagi kuat turun seperti ini kan lagi kuat turun teman-teman ya. Nah seperti ini kan lagi kuat turun, maka teman-teman itu berpikirlah untuk open posisi sell. Ini kan tren lagi kuat untuk turun ya, turun. Maka teman-teman harus berpikir bahwa carilah sebuah momentum ataupun menganalisa harga itu ketika harga itu kuat untuk turun gitu loh ya. Carilah harga harga tertingginya dan open posisilah sesuai dengan tren ya. Walaupun teman-teman menganalisa dari segi candlestick, dari segi support resisten, dari segi supply and demand, dari segi time frame yang lebih besar bandingkan dengan time frame 1 menit, itu teman-teman analisalah sesuai dengan kekuatan tren. Itu sangat-sangat menguntungkan teman-teman. Jadi ketika walaupun di sini lahir sebuah support, teman-teman jangan langsung berpikir bahwa saya akan melakukan open posisi buy, saya akan fokus buy. Artinya ketika tren lagi kuat turun seperti ini teman-teman ya, memang benar support itu perintah kenaikan. Tapi ketika kita melakukan open posisi sesuai dengan reversal, sesuai dengan support yang terbentuk dan kita akan melakukan open posisi reversal, jikalau harga di level-level ini dia ada suatu penolakan seperti ini, maka harga akan jatuh kembali teman-teman. Ya, kekuatan tren itu menyumbang bisa dikatakan penyumbang besar lah dalam harga untuk kemana harga itu sendiri gitu loh. Saya sudah jelaskan dan saya sudah menjabarkan ya terkait dengan bagaimana kita membaca tren sesuai dengan pola dan garis trennya seperti ini. Harga itu akan identik selalu dia itu berada di level-level dan kolom yang sudah ditentukan atau jalur tracknya dia. Maka teman-teman bisa menggunakan pola-pola seperti itu ya. Jadi sekuat apapun kita akan melawan tren, itu pada akhirnya bisa saja di sini bisa di reject. Contohnya teman-teman melakukan open posisi, oh ini pelemahan seller, tapi ini ada resisten. Saya ragu ketika saya akan melakukan open posisi buy. Oke teman-teman tunggu kekuatannya apa di sini. Nah ketika teman-teman melihat bahwa ini adalah sebuah resisten, ini adalah sebuah support, ini menembus ini, dan teman-teman melakukan open posisi buy setelah candle ini, contohnya 3 menit contohnya ya, atau 4 menit ataupun 5 menit. Nah ternyata teman-teman open posisinya di sini, open posisi buy. Kita kan tidak tahu di level harga ini, harga resisten itu di sini harga akan ditolak, itu kita tidak akan pernah tahu teman-teman, tidak akan pernah tahu. Ternyata memang dia mencoba untuk naik sesuai dengan perintah support yang terlahir. Ternyata di endingnya di candle ini harga itu ditolak dan di reject oleh level ini. Itu kita tidak akan pernah tahu teman-teman, level mana yang akan menjadi penolakan besar. Itu kita tidak akan pernah tahu. Makanya ikutilah follow the trend, rules follow the trend. Ketika tren lagi kuat turun, ikutilah penurunan. Cari harga ketika harga lagi naik seperti ini, teman-teman open posisi sell. Ya. Sebab apa teman-teman? Gini. Ketika tren lagi kuat turun seperti ini, lahir sebuah candlestick yang memang candle buyer. Lihat posisinya.
Bentar ya. Lihat posisinya teman-teman. Di sini 3 candle buyer ini artinya ini adalah candle penutupan di time frame 5 menit di jam 7 ya, di jam 7. Nah, 2 candle ini adalah candle awal di time frame 5 menitnya. Dan dia mencoba untuk turun ngebreak daripada support ini, di break supportnya. Nah, ketika dia turun terus dia naik kembali, 2 candle ini close harganya di wilayah candle hijau ini di 5 menitnya. Artinya dalam satu periode ini di 5 menitnya itu hanya terjadi satu candlestick hijau teman-teman. Dan tren lagi kuat turun. 5 menitnya pun masih kuat turun. Artinya di 5 menit ini hanya sebuah candle koreksi. 5 candle ini hanya sebuah correction harga di 5 menit dan dia terjun bebas lagi. Dan di sini mencoba untuk naik. Ini adalah menjadi candle hijau dan di sini menjadi candle apa? Menjadi candle hijau kembali. Artinya di 5 menit, dua periode ini memang menjadi sebuah candle hijau dan di sini membentuk sebuah support. Ya. Di 5 menit ini di 5 menit di sini terjadi sebuah support teman-teman. Tapi kita tidak akan pernah tahu harga itu di wilayah level ini itu akan tertolak atau tidak, akan di reject atau tidak, kita tidak akan pernah tahu teman-teman. Jadi 2 candlestick bisa saja di 5 menit itu hanya menjadi sebuah koreksi sesuai apa? Sesuai historinya. Coba kita lihat di 5 menitnya. Nah nih ya, 1 candlestick hijau dibatalkan kembali oleh seller membentuk resisten. 2 candlestick hijau dibatalkan kembali oleh seller membentuk candlestick merah lagi nih ya. Jadi kita itu ikutilah follow the trend teman-teman, karena tren lagi kuat turun di 5 menitnya. Ketika harga lagi naik, kita coba menganalisa bagaimana keadaan candlestick itu. Dengan apa? Mungkin dengan pola tren yang sedang berlangsung seperti ini. Kita bisa menggunakan seperti ini teman-teman. Bisa menggunakan seperti ini. Nah, nanti di wilayah ini ketika dia menyentuh ini itu pun akan koreksi kembali sesuai yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Ya, harga itu akan berjalan di wilayah ini. Kapan bang dia akan reversal? Jangan pikirkan reversal terlebih dahulu. Kalau teman-teman fokus kepada reversal, maka FTD teman-teman itu akan hancur. Lihat ya, FTD teman-teman akan hancur. Teman-teman harus pahamkan itu. Harga itu walaupun di sini membentuk support, belum tentu harga itu akan naik tinggi teman-teman. Harga itu mempunyai track dan jalurnya masing-masing. Ketika dia masih dalam satu lingkup jalur harga, itu harga itu walaupun di sini ada perlawanan itu hanya membentuk suatu correction harga teman-teman. Ya, pahamkan itu teman-teman ya. Ikutilah rules follow the trend karena follow the trend itu sangat nyaman teman-teman. Sangat menguntungkan bagi trader-trader seperti kita ini, trader-trader pemula. Jadi jangan panik ketika harga lagi turun seperti ini terbentuk support, itu jangan panik teman-teman, jangan panik. Tetap fokus kepada apa? Penurunan, kepada follow the trend, penurunan. Ya. Jadi sekuat apa kita melawan tren, itu tetap kita tidak akan pernah tahu di mana harga itu akan digagalkan, di mana harga itu akan ada suatu rejection harga. Kita tidak akan pernah tahu teman-teman. Jadi hal yang paling penting adalah ikutilah follow the trend. Nah, coba saya di sini open posisi buy. Kenapa bang open posisi buy? Ini bukannya reversal bang. Oke. Ini ya, saya melihat bahwa harga itu sudah berada di level harga. Artinya harga suatu di mana harga itu jalurnya itu sudah habis. Tapi belum tentu juga di sini akan membentuk suatu candle hijau. Bisa saja memang dia naik, ada perlawanan sebab dia berada di luar jalurnya. Terus dia turun lagi. Seperti halnya di sini. Kalau kita lihat daripada level sini itu kan dia masih berada di level jalurnya. Memang dia menjadi candle hijau, tapi dia turun lagi. Mengkonfirmasi untuk penurunan kembali. Ya, itu cara kita membuat suatu analisa harga. Di mana sih harga itu akan ada suatu perlawanan, akan ada suatu penolakan. Itu pastikan dan konfirmkan bahwa penolakan itu kuat. Ya. Dan kita tidak pernah tahu ini akan hanya menjadi correction harga. Kita tidak akan pernah tahu teman-teman. Ya, yang pastinya ketika harga mencoba untuk naik di level sini, di level sini, di level ini, harga itu akan ada sebuah penolakan teman-teman. Itu yang harus kita pahamkan. Ikutilah
follow the trend, FTT moment. Ya, mungkin teman-teman lebih paham daripada saya. Ciri-ciri daripada follow the trend itu simple dan bisa dipahami semua orang. Ya, karena kita tidak akan pernah tahu harga itu bagaimana ke depannya, tidak akan pernah tahu. Hanya kita bisa menganalisa di level-level seperti ini, di area-area seperti ini. Mungkin teman-teman yang nyaman dengan bagaimana wujud sinyal sebuah penurunan, sebuah sinyal kenaikan, mungkin teman-teman lebih nyaman dan bisa gunakan itu. Ya. Jadi kenyamanan kita dalam menganalisa itu berbeda-beda teman-teman ya. Contohnya di sini. Ini harga lagi sedang turun kuat. Nah, ini di sini kita garis seperti ini, harga itu di levelnya sama teman-teman, di level sama. Saya mencoba di sini open posisi buy. Ini reversal ini ya, ini reversal. Nah, sekuat apa sih harga akan reversal? Kita kan tidak akan pernah tahu teman-teman. Kekuatan reversal itu akan kalah dengan kekuatan apa? Kekuatan penurunan teman-teman. Ya. Kita tidak akan pernah tahu harga itu akan koreksi ataupun harga akan meneruskan ketika belum wujud suatu kekuatan yang memang membawa harga itu untuk apa? Untuk reversal. Ya, tetap yang mendukung adalah kekuatan apa? Kekuatan follow the trend, yaitu penurunan. Kekuatan itulah yang sangat mendukung teman-teman. Ya. Jadi sekuat apapun kita melakukan perlawanan sesuai dengan apa? Sesuai dengan reversal, itu berbahaya teman-teman. Berbahaya sekali. Teman-teman harus paham di mana sih saya akan melakukan open posisi secara reversal, dan sekarang itu saya harus mengikuti reversal atau follow the trend. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Ya, yang harus teman-teman pahami. Banyak cara dalam kita menganalisa, yaitu membuat sudut pandang bagaimana kita melakukan sebuah open posisi secara secara follow the trend, secara reversal. Itu banyak sekali teman-teman. Ya. Nah, itu kan kalah kan kita open posisinya kan? Kalah. Jadi itu kalau kita ikuti follow the reversal, sedangkan di sini momen FTT-nya sudah muncul, terbreak sebuah support, ya kita akan hancur nantinya. Paham ya apa yang saya sampaikan? Jadi ikutilah follow the trend. Follow the trend itu sangat nyaman teman-teman, sangat nyaman. Untuk estimasi teman-teman bisa mencari estimasi berapa sih kenyamanan saya dalam melakukan open posisi, 3 menit, 1 menit, ataupun 5 menit. Itu asah terus, temukan gaya trading sesuai dengan kenyamanan kita. Ya. Walaupun di sini terbentuk support, terbentuk resist harga yang memang ada perlawanan untuk naik, tapi ingat follow the trend itu sangat menguntungkan sekali. Ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi gunakanlah momen-momen seperti itu dalam mewujudkan open posisi kita itu kuat dan nyaman. Bentar ya, ada kucing ya. Oke, kita teruskan teman-teman ya. Paham ya? Jadi ikutilah rules follow the trend teman-teman ya. Jika sudah kita paham bagaimana momen-momen reversal, boleh kita melakukan open posisi reversal. Tapi selama tren masih berjalan untuk penurunan, ikutilah rules follow the trend. Reversal itu hanya sebuah kembangan lah ya, sebuah bunga lah ya, sebuah variasi untuk kita melakukan open posisi, melakukan analisa. Jadi persentase FTT sama reversal itu masih tinggi persentase FTT teman-teman. Ya, masih tinggi persentase FTT. Terus bagaimana Bang ketika saya melakukan analisa follow the trend, tapi ketika sudah muncul sebuah ciri-ciri reversal, maka tunggu konfirmasinya teman-teman. Tunggu konfirmasi memang benar-benar harga itu kuat untuk apa? Untuk reversal. Ya. Ketika harga belum ada sebuah konfirmasi yang menguatkan dia akan reversal, teman-teman fokus saja FTT. Analisa harga-harga yang sesuai dengan yang sudah dipelajari teman-teman. Contohnya sebuah momen FTT support tertembus, bagaimana itu teman-teman pahami itu ya. Follow the trend itu menyelamatkan kita. Ikutilah harus follow the trend. Kesalahan kita bukan kesalahannya, tapi kita kurang sabar dalam mengambil sebuah analisa dan kita cepat banget untuk menentukan open posisi. Oh, ini sudah terbentuk support, kita langsung open posisi buy. Sebab apa? Harga udah jatuh terlalu rendah gitu loh. Seperti itu. Nah, seperti halnya harga yang sedang berlangsung nih teman-teman ya. Ini kan kita tidak tahu harga ini akan naik ataupun akan turun, kita tidak akan pernah tahu teman-teman. Ya, tidak akan pernah tahu. Bisa saja di sini sebuah koreksi harga,
Koreksi apa? Koreksi untuk penurunan kembali, meneruskan penurunan. Itu bisa saja teman-teman. Karena apa? Kekuatan ini, perlawanan ini belum kuat banget untuk melanjutkan tren kenaikan di dalam 5 menitnya. Yang kita analisa itu kan di time frame 1 menitnya. 1 menit itu kadang-kadang itu candlenya kamuflase. Yang benar kekuatannya itu di 5 menit. Yang memang nyata. Kita tidak akan pernah tahu teman-teman harga ini akan naik tinggi atau di sini ada suatu rejeksi di area-area level-level ini. Kita kan tidak akan pernah tahu. Jadi gunakanlah kesempatan follow the trend untuk membuat suatu keputusan open posisi kita. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi polanya kita seperti itu. Ya, jangan kita itu terfokus ketika tren lagi turun, fokus kita buy. Itu bahaya teman-teman, bahaya sekali. Jadi ikutilah follow the trend. Paham ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya gunakanlah momen follow the trend karena profitable follow the trend itu sangat kuat dan sangat tinggi dibanding momen reversalnya. Tapi kita jangan abaikan suatu ciri-ciri reversal, yaitu adanya suatu penolakan harga yang sudah berlangsung. Ikutilah harga sesuai dengan tren yang berlangsung, baik itu di 5 menit dan 1 menit. Dan pastinya harga yang lebih tinggi, time frame yang lebih tinggi seperti 5 menit, 15 menit, itu adalah harga yang sebenarnya. Ketika kita menganalisa di time frame 1 menit, itu terkadang kita terjebak di candle itu sendiri. Oke, paham ya teman-teman ya? Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.